وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan tafsir juz 30 atau tafsir juz amma. Dan kita masuk di surat yang baru, yaitu kita masuk di surat At-Tin. Dan surat Tin merupakan surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan Rasulullah SAW beliau pernah membaca surat At-Tin ketika safar. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang bacaannya sangat indah sekali. Sebagaimana disebutkan sama Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarin fi ihda rak'ataini bitini wazaitun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ketika safar, beliau membaca di salah satu rakaat beliau dengan membaca surat At-Tin wazaitun. Fama sami'tu ahsana ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu. Kata Bara bin Azib beliau mengatakan, dan saya tidak pernah mendengar ada seseorang yang paling indah suaranya dan paling indah bacaannya kecuali Rasulullah SAW. Yaitu maksudnya di sini berarti menunjukkan Rasulullah itu bacaannya sangat indah dan suara beliau juga sangat indah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wazaitun. Demi tin dan zaitun. Wa turi sinin. Dan demi Tursina atau gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan inilah negeriku yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia kepada umur yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang membuat mereka mendustakan engkau wahai Muhammad terhadap hari pembangkitan? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik hakim yang memutuskan nanti di hari kiamat? Di dalam surat At-Tin ini, kalau kita perhatikan, Allah membicarakan tentang Allah Ta'ala membicarakan tentang tiga pembahasan. Yang pertama, Allah Ta'ala bersumpah dengan beberapa makhluk. Allah Ta'ala bersumpah dengan beberapa tempat.
Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menceritakan tentang proses penciptaan manusia, di mana manusia itu adalah manusia terbaik, makhluk terbaik yang Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala memberikan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagaimana nanti balasan mereka di hari kiamat, dan balasan bagi orang-orang yang kufur dan orang-orang yang mendustakan. Poin pertama yang Allah Ta'ala bahas di sini tentang sumpahnya Allah Ta'ala. Allah bersumpah dengan beberapa benda. Allah Ta'ala berfirman, "Wattini wa zaitun," demi tin dan zaitun. "Wa turi sinin," dan demi Tursina atau Gunung Sinai. "Wa hadzal baladil amin," dan demi negeri yang aman ini. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan beberapa tempat atau makhluk. Dan hukum sumpah kepada makhluk, kalau bagi kita, yaitu hukum asal bagi kita, itu hukumnya tidak dibolehkan. Bersumpah atas nama makhluk itu termasuk kesyirikan. Jadi termasuk kesyirikan itu ketika orang itu bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Demi negeriku pertiwi. Ini termasuk kesyirikan. Seseorang ketika bersumpah dengan makhluk, maka itu termasuk bentuk kesyirikan. Walaupun hukum asalnya bersumpah dengan nama makhluk itu adalah syirik kecil. Jadi bukan syirik besar, karena syirik itu nanti terbagi menjadi dua. Ada syirik yang dinamakan dengan syirik akbar, syirik yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian yang kedua ada syirik asghar, syirik kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan di antara syirik asghar itu adalah sumpah dengan nama selain Allah Ta'ala. Seseorang bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala, maka dia termasuk jatuh pada kesyirikan. Tapi kalau Allah yang bersumpah, yaitu kalau kita membaca Al-Quran misalkan, kenapa kok kita dapatkan Allah bersumpah dengan banyak makhluk? Terkadang Allah bersumpah dengan tempat, seperti waturi sinin wa hadzal baladil amin. Terkadang Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, wad duha, wal lail. Demikian juga terkadang Allah bersumpah dengan nama-nama makhluk yang lain, binatang dan yang lainnya. Kalau kita mendapatkan di Al-Quran, Allah sering sekali bersumpah dengan nama makhluknya. Apakah itu sebagai dalil bagi kita berarti sumpah dengan nama makhluk itu hukumnya boleh? Maka kita katakan bersumpah dengan nama makhluk bagi Allah itu urusan Allah Ta'ala, yaitu bebas bagi Allah Ta'ala. Allah mau bersumpah dengan apa saja terserah Allah Ta'ala. Tetapi kalau bagi kita, bagi makhluk, bagi hamba, maka tidak boleh bagi kita bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Ta'ala. Siapa hamba yang bersumpah dengan nama makhluk, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Sehingga bedakan antara sumpahnya Allah di dalam Al-Quran dengan nama makhluk dengan sumpahnya manusia kepada nama makhluk. Maka ini berbeda. Kalau Allah bebas, Allah mau bersumpah dengan nama siapa saja, itu urusan Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala, itu haknya Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala. Dan siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Di sini Allah Ta'ala berfirman, "Wattini wa zaitun," demi tin dan zaitun. Terjadi khilaf panjang di antara para ulama, apa yang dimaksud dengan tin dan zaitun. Ada yang mengatakan bahwa tin, yang dimaksud dengan tin itu masjid di Damaskus. Masjid di Damaskus. Ya, Damaskus itu di Suriah, di Syam. Sedangkan zaitun, kalau zaitun itu masjid namanya Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Jadi ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama itu tin dan zaitun itu bukan buah. Tetapi tin itu adalah Damaskus, yaitu Suriah.
Sedangkan zaitun, yang dimaksud dengan zaitun itu adalah Palestina. Suriah dan Palestina. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa tin dan zaitun itu buah. Yaitu berarti, dan itu yang sering kita kenal di kita. Sehingga sering kalau kita itu membaca surat ini, wattini wa zaitun, diartikan dengan, yaitu Allah Ta'ala mengatakan dengan demi buah tin dan buah zaitun. Yaitu buah, langsung diartikan tin dan zaitun itu buah. Buah tin dan buah zaitun. Tapi pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tin dan zaitun itu adalah buah, itu merupakan pendapat yang lemah. Kenapa pendapat yang lemah? Karena tidak ada korelasinya, tidak ada hubungan antara buah dengan sumpah yang berikutnya. Karena Allah Ta'ala berfirman berikutnya, watturi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan nama Gunung Tursina, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan nama Ka'bah atau Mekah. Sehingga kalau diartikan tin dan zaitun itu dengan buah, maka tidak ada hubungan antara sumpah yang pertama dengan sumpah yang kedua. Karena yang pertama buah, yang kedua tempat. Sehingga kata para ulama, di sini Allah tidak bersumpah dengan nama buah, tetapi Allah bersumpah dengan nama tempat penghasil buah tin dan zaitun terbanyak. Jadi yang dimaksud dengan tin dan zaitun itu adalah tempat penghasil buah tin dan tempat penghasil buah zaitun. Yaitu di mana itu? Di Damaskus dan di Palestina. Atau kalau kita kumpulkan ya berarti di daratan Syam, dinamakan dengan tanah Syam. Dan Syam itu merupakan tempat yang paling suci. Kenapa? Karena Syam itu merupakan tempat yang menampung banyak sekali jasadnya para nabi dan rasul. Jadi tempat yang paling banyak menampung jasadnya para nabi, yaitu tempat yang paling banyak dikuburkannya jasad para nabi dan rasul, itu adalah daerah Syam. Sehingga Syam itu merupakan tempat yang paling suci, dinamakan dengan tempat yang diberkahi. Dan Syam itu sekarang terbagi menjadi 3, yang terbagi menjadi 4. Palestina, Suriah, Libanon, Yordania. 4 tempat ini atau 4 negara ini dulu dinamakan dengan Syam. Dinamakan dengan Syam ketika Islam kalah dalam perang salib. Akhirnya dipecahlah nama-nama itu, ada Palestina, ada Yordania, ada Libanon, ya, ada Suriah, itu dipecah-pecah setelah itu. Kalau zaman dulu nggak dikenal. Nama-nama seperti ini tidak dikenal. Tetapi dulu dikenalnya itu dengan nama, dinamakan dengan Syam. Dinamakan dengan Syam. Di sini Allah Ta'ala berfirman, wattini wa zaitun, demi nama tin dan zaitun, yaitu tempat penghasil buah tin dan zaitun, yaitu di Syam. Wa turi sinin dan Tursina. Tursina itu gunung, dinamakan dengan Gunung Sinai. Kalau namanya sekarang itu namanya Gunung Sinai. Itu juga di Syam juga. Gunung ini juga di Syam. Wa hadzal baladil amin, dan ini negeriku yang aman. Dan demi negeriku yang aman ini, yaitu Ka'bah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, saya bacakan ucapan beliau. Beliau mengatakan, waqala ba'dul a'immati. Banyak para ulama-ulama kita yang mengatakan, hadhihi mahallu salasatun. Di sini Allah bersumpah dengan 3 tempat. Allah bersumpah dengan 3 tempat. Wattini wa zaitun itu Palestina. Waturi sinin dan Tursina, yaitu Gunung Sinai. Kemudian yang ketiga Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat Mekah. Wahadzal baladil amin, yaitu Mekah, dengan sepakat para ulama. Tidak ada khilaf bahwasanya wahadzal baladil amin yang dimaksud di sini adalah Mekah. Kenapa kok Allah itu bersumpah dengan 3 tempat ini? Karena tempat ini merupakan tempat munculnya nabi-nabi terbaik. Yaitu nabi-nabi terbaik itu mereka asalnya itu dari tempat ini. Maka beliau kata para ulama mengatakan, hadhihi mahalun salasatun. Ini merupakan 3 tempat.
ba'atsallahu fi kulli wahidin minhuma nabiyyan mursalan. Allah mengutus setiap tempat ini seorang nabi yang diangkat menjadi seorang rasul min ulil azmi. Bahkan nabi itu masuk dalam derajat namanya ulul azmi. Ashabus syara'il kibar. Dan 3 nabi ini merupakan nabi yang memiliki syariat yang besar, agama besar dan pengikut yang banyak. Fal awwalu, yang pertama, sumpah yang pertama, watini wa zaitun, mahallut tin wa zaitun. Tempat yang pertama yaitu tempat tin dan zaitun. Wahya Baitul Maqdis. Yang dimaksud dengan tin dan zaitun itu adalah Baitul Maqdis, yaitu yang ada di Palestina. Allati ba'atsallahu fiha Isa bin Maryam. Di tempat ini Allah mengutus Nabi Isa bin Maryam. Yaitu Nabi Isa itu diutus dan diangkat menjadi nabi dari Baitul Maqdis. Pasani, kemudian yang kedua, sumpah yang kedua, Tur Sinin, Gunung Sinai. Wa huwa Tur Sina alladzi kallamallahu alaihi Musa ibn Imran. Yang dimaksud dengan Tur Sina atau Gunung Sinai itu adalah tempat atau gunung di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Yaitu di situ tempat Nabi Musa alaihissalam. Berarti kalau yang pertama Watini wa Zaitun itu Nabi Isa, Waturi Sinin itu Nabi Musa, Wathalith kemudian yang ketiga Makkah. Yaitu Makkah, yaitu ketika Allah Ta'ala bersama wa hadzal baladil amin wa huwal baladul aminul ladzi man dakhalahu kana amina. Yaitu tempat yang aman di mana siapa yang masuk ke dalamnya maka dia itu akan menjadi orang yang aman. Wa huwal ladzi arsala fihi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, yaitu tempat di mana Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat itu. Berarti di sini kalau kita perhatikan di sini Allah itu bersumpah dengan 3 tempat. Kenapa? Karena 3 tempat ini merupakan asal muasal diangkatnya 3 nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dan 3 nabi ini semuanya masuk dalam kelompok dinamakan dengan ulil azmi, nabi-nabi terbaik, karena mereka adalah orang yang paling sabar. Qalu, dan para ulama mengatakan, kata Al-Imam Katsir, saya lanjutkan lagi. Qalu, dan para ulama mengatakan, wa fi akhir Taurat dzakara hadhil amakin salasah. Di akhir kitab Taurat, yaitu Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Di akhir kitab Taurat, Allah juga menyebutkan 3 tempat ini. Allah juga bersumpah di kitab Taurat dengan tiga tempat ini. Yaitu lafaz yang ada di kitab Taurat, ini masih Taurat yang masih asli. Taurat yang masih asli, yang merupakan Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Ja'allahu min turi Saina, yakni alladzi kallamallahu alaihi Musa bin Imran. Allah mendatangkan dari Gunung Tur Sina, Gunung Sinai, seorang nabi, di mana Allah mengajak bicara dengan nabi itu, yaitu Nabi Musa ibn Imran. Wa asyraqa min sa'ain, yakni Jabal Baitul Maqdis alladzi ba'atsallahu minhu Isa. Dan Allah menampakkan dari sebuah tempat namanya Baitul Maqdis seorang nabi yang Allah Ta'ala utus namanya Isa. Wasta'lana min jibali Faran, yaitu dan semuanya itu nanti dari gunung, yaitu namanya gunung, yaitu Gunung Sinai, kemudian Gunung Sa'ar itu gunung yang ada di Baitul Maqdis, kemudian yang ketiga Gunung Faran itu yang ada di Mekah, yakni Jibal Makkah allati arsalallahu minha Muhammadan, di mana Allah mengutus Nabi Muhammad di gunung itu. Fadzakaruhum ala tartibil wujudi. Kalau di kitab Taurat Allah menyebutkan secara tartib zaman mereka, yaitu pertama disebutkan itu adalah Gunung Sinai, itu untuk Nabi Musa. Kemudian Gunung Sa'ir itu di Baitul Maqdis, itu Nabi Isa. Kemudian Gunung Faran, yaitu gunung yang ada di Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Bihasabi tartibihi fi zaman, disebutkan berurutan sesuai dengan tartib zaman mereka. Sedangkan kalau di Al-Quran, Allah sebutkan tidak sesuai dengan tartib zamannya. Karena yang pertama disebutkan watini wa zaitun, itu untuk Nabi Isa, wa turi sinin untuk Nabi Musa, wa hadzal baladil amin itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadza aqsama bil asyraf, thumma al asyraf minhu, thumma bil asyraf minhuma. Kalau di kitab Taurat, Allah menyebutkan tempat yang paling mulia dulu, yaitu tempat yang paling mulia itu Tur Sina. Kemudian Allah sebutkan tempat yang lebih mulia daripada itu, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian Allah sebutkan tempat yang lebih mulia lagi daripada itu, yaitu Mekah. Yaitu Mekah, berarti menunjukkan di sini ada 3 tempat. Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 tempat, karena di 3 tempat ini muncul nabi-nabi yang mulia. Dan kalau kita perhatikan di sini, Allah ketika menyebutkan tempat-tempat ini, Tin dan Zaitun, yaitu Baitul Maqdis atau Palestina, wa Tur Sinin, kemudian Tur Sina, wa hadzal baladil amin, yang ketiga Mekah. Ketika Allah menyebutkan Mekah, Allah Ta'ala mensifati Mekah itu dengan sebuah sifat. Allah Ta'ala mengatakan wa hadzal baladil amin, dan inilah negeriku yang aman, yaitu ada sifat yang aman. Menunjukkan di sini yaitu ada sebuah informasi disebut oleh para ulama. Dari sini kita nanti mendapatkan sebuah faidah bahwa tempat yang paling aman dari dulu sampai nanti tanda hari kiamat itu adalah Mekah. Sedangkan yang lain, Palestina, demikian juga Syam secara menyeluruh, itu tempat yang tidak aman. Kenapa? Karena Allah ketika menyebutkan Tin dan Zaitun, Baitul Maqdis, Allah ketika menyebutkan Tur Sina, itu Allah sebutkan tidak dengan sifat aman. Menunjukkan bahwasanya 2 tempat ini akan bergejolak perang. Dan itu dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu nanti sampai hari kiamat. Yaitu peperangan itu terus akan terjadi sampai hari kiamat. Bahkan tanda-tanda hari kiamat yang besar, kalau kita lihat tanda-tanda hari kiamat itu, seperti perang Malhamatul Kubro, terjadi peperangan besar yang ada di jagat raya ini, itu juga terjadinya di Syam. Kemudian nanti ada perang antara Nabi Isa dengan Dajjal, itu juga di Syam juga. Kemudian nanti ada perang juga antara kaum muslimin dengan Ya'juj dan Ma'juj, itu juga di Syam juga. Karena Syam itu nanti ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, itu nanti mereka mengepung Nabi Isa dan Imam Mahdi, itu di sebuah gunung Tur Sina itu. Akhirnya Nabi Isa membawa semua orang yang beriman naik ke gunung Tur Sina, kemudian dikepung sama Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj ketika melewati sebuah danau, namanya Tiberias, yang depan bisa minum, yang belakang tidak kebagian air karena sudah habis. Itu juga di Syam juga. Walaupun tempatnya Dajjal sekarang itu tidak di Syam, demikian juga tempatnya Ya'juj dan Ma'juj sekarang bukan di Syam. Tapi nanti puncaknya, kejadian-kejadian hari kiamat itu semuanya di Syam. Demikian juga nanti peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang sering dinamakan dengan Armageddon, atau kalau dalam bahasa seringnya kita itu namanya Armageddon. Itu juga yang terjadinya di Palestina juga, yaitu terjadinya di sebuah lembah dataran tinggi yang ada di Palestina. Menunjukkan bahwasanya kejadian-kejadian besar itu, peperangan demi peperangan, pembantaian, pertumpahan darah, itu nanti akan terjadi di Syam. Dan itu sampai hari kiamat. Terjadinya itu terus nanti sampai hari kiamat. Sedangkan negeri yang Allah telah juluki dengan negeri yang aman, dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, itu adalah Mekah. Mekah, sampai zaman sekarang pun Mekah itu aman. Walaupun Timur Tengah semuanya gejolak, dengan bahasa yang sering dipakai di Arab itu dengan Ar-Rabi'il Arabi, yaitu musim semi di negeri Arab, atau kalau diistilahkan dengan bahasa Inggrisnya itu Arab Spring, yaitu peperangan di negeri Arab, di mana banyak negara-negara Arab itu sekarang kacau karena kudeta. Yaman jatuh, sampai presiden diktator yang menguasai Yaman sampai puluhan tahun lengser juga, dan sampai meninggal dunia dibunuh, yaitu Ali Abdullah Soleh.
Demikian juga seperti di beberapa tempat di Mesir jatuh juga Hosni Mubarak. Demikian juga di Libya jatuh juga. Demikian juga di Irak jatuh juga Saddam Hussein. Demikian juga yang terjadi di mana-mana. Walaupun kacau seperti ini di negeri Arab, tetapi Mekah dan Madinah sampai sekarang masih aman. Sampai walaupun nanti ketika datang Malhamatul Kubro, terjadi peperangan besar di akhir zaman, Mekah dan Madinah itu aman. Bahkan ketika Dajjal muncul, Mekah dan Madinah pun aman karena dijaga oleh para malaikat. Oleh itu negeri yang aman karena dijaga sama Allah Ta'ala itu adalah negeri Mekah. Maka itu Allah Ta'ala katakan, wahazal baladil amin. Inilah negeriku yang aman. Dan kenapa kok Mekah itu menjadi negeri yang aman? Jadi sejak awal didirikan sampai nanti hari kiamat, karena doanya seorang hamba yang soleh, yaitu karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah dan menaruh putranya, yaitu Ismail, dan ibunya Ismail di Mekah, maka Nabi Ibrahim itu nanti berdoa, banyak sekali doa dan Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala kabulkan doanya itu. Di antara doanya itu Nabi Ibrahim minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah menjadikan negeri Mekah itu negeri yang aman. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Tuhanku, jadikan negeriku ini merupakan negeri yang aman. Allah kabulkan. Yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa supaya negeri Mekah ini diberkahi dengan buah-buahan walaupun gersang, bukan tempat yang subur untuk cocok tanam, tapi diberkahi dengan buah-buahan. Warzuq ahlahu minas samarati. Berikan rezeki kepada masyarakat yang di sini dengan buah-buahan yang melimpah, dan Allah kabulkan. Yang ketiga, Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikan hati semua manusia condong untuk mengunjungi keluarga saya yang ada di Mekah. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati mereka condong untuk mengunjungi keluarga saya yang ada di Mekah. Allah kabulkan juga. Sehingga umroh dan haji, setiap manusia itu mesti pingin. Orang-orang muslim itu pingin berbondong-bondong sampai rela ngantri. Apa daya tariknya itu? Tidak ada daya tariknya, kecuali karena Allah yang menjadikan hati kita condong ke sana. Kemudian doanya lagi, Nabi Ibrahim berdoa lagi, yaitu jadikan negeri Mekah itu negeri tauhid. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tuhanku, jauhkan kami dan anak-anak kami dari menyembah berhala. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Sampai alhamdulillah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai penjaga Mekah dan Madinah sekarang itu kerajaan Saudi Arabia. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi, dan ini doa yang terbaik. Doa yang terbaik, Nabi Ibrahim berdoa, Tuhanku, utus dari negeriku ini seorang nabi akhir zaman yang terbaik. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Tuhanku, tolong utuslah dari negeriku ini seorang rasul dari kalangan mereka, yang nanti akan membacakan kepada mereka ayat Engkau, akan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, dan membersihkan jiwa mereka. Setelah itu muncullah Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Rasulullah, permulaan kenabian engkau itu dari mana? Yaitu engkau diangkat menjadi seorang nabi itu mulainya dari mana, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sering mengatakan, dakwatu abina Ibrahim. Saya awal kali diangkat menjadi nabi, permulaannya itu dari mana? Permualannya itu dari doanya bapak saya, yaitu doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga banyak sekali nanti doanya Nabi Ibrahim untuk Mekah itu, dan Allah kabulkan. Di antaranya Allah Ta'ala mengabulkan doanya Nabi Ibrahim untuk menjadikan Mekah menjadi negeri yang aman. Sampai sekarang negeri Mekah itu aman. Ini poin pertama yang kita baca di surat At-Tin, yaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 tempat. Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 tempat, dan 3 tempat ini sama-sama mendatangkan nabi-nabi terbaik, yaitu Tin dan Zaitun itu Nabi Isa, Tursinin atau Tursina, Gunung Sinai itu Nabi Musa, wa hadzal baladil amin itu untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita masuk poin berikutnya. Allah Ta'ala menceritakan tentang penciptaan manusia.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian nanti manusia akan kami kembalikan kepada umur yang rendah lagi. Yaitu di sini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa penciptaan kita itu merupakan penciptaan yang terbaik. Kita itu adalah makhluk terbaik yang Allah Ta'ala ciptakan. Sehingga Allah Ta'ala sampai berfirman di sini, laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam takwim. Takwim itu penegak, yaitu dalam sesuatu yang bisa menegakkan dengan penegakan yang terbaik. Yaitu fi ahsani taqwim, kata para ulama mengatakan, kata Imam Mukatsir belum mengatakan, wa huwa annahu ta'ala khalaqal insan fi ahsani suratin. Allah menciptakan manusia dalam gambaran terbaik. Wa syaklin muntasibil qamati, dalam bentuk di mana bentuknya itu sempurna, enggak ada kekurangan sedikit pun. Sawal a'dha'ah husnaha, Allah membentuk manusia dengan anggota tubuh yang paling sempurna. Sehingga ada tangan, kemudian ada kaki, kemudian ada kepala, kemudian kepalanya ada mata, kemudian ada mulut, kemudian ada hidung, lengkap. Tanpa ada kekurangan sedikit pun, dan itu enggak dimiliki sama binatang. Tidak dimiliki sama binatang. Penciptaan manusia luar biasa dahsyatnya. Dan kata para ulama, kehebatan manusia itu diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Nanti takwim, yaitu takwim itu gambaran terbaik yang ada dalam diri manusia yang Allah Ta'ala ciptakan itu ada dua, yaitu surah itu nanti ada dua. Ada surah zahirah, gambaran yang nampak, yaitu gambaran yang nampak itu fisik, gambaran fisik, yaitu mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita, itu sempurna. Sampai akhirnya orang itu bisa berdiri tegak, bisa berbicara dengan bahasa yang fasih. Kenapa? Karena sempurnanya penciptaan mereka, yaitu fisiknya itu lengkap Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian yang kedua, fisik atau gambaran yang kedua selain fisik, yaitu dinamakan dengan suratun batinah, gambaran secara batin, yaitu secara tidak kasat mata. Yaitu apa itu? Karakter dan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Coba kita perhatikan ya, manusia itu Allah telah ciptakan. Kita itu dalam penciptaan kita kan disempurnakan sama Allah Ta'ala. Kita dulu diciptakan, prosesnya itu lama. Kita itu panjang, proses penciptaan manusia itu panjang. Yang awalnya kita air mani, setelah itu air mani bercampur antara ovum dan sperma, bercampur kemudian menjadi zigot atau namanya nutfah. Kemudian dari zigot ini selama 40 hari dirubah menjadi gumpalan darah, dinamakan dengan alaqah. Dari gumpalan darah ini 40 hari berikutnya dirubah menjadi gumpalan daging, dinamakan dengan mudghah. Dan mulai proses pemecahan jasad itu di masa mudghah. Mudghah itu mulai dipecah. Sehingga mudghah ini fase di mana mulai manusia itu dipecah, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Maka Allah Ta'ala mengatakan mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Ada mudghah yang diciptakan dan ada mudghah yang enggak diciptakan. Yaitu mudghah itu maksudnya dipecah. Sehingga kalau terjadi cacat dalam tubuh manusia, ada orang lahir enggak punya tangan satu. Kapan itu? Enggak punya tangannya itu kapan? Ketika masa mudghah atau gumpalan daging. Sehingga dari gumpalan daging ini, setelah itu manusia dipecah. Kapan pemecahan itu? Pemecahan itu nanti ketika umur 81 hari. Jadi 40 hari pertama itu masih zigot. Kemudian 40 hari kedua itu berupa gumpalan darah. Kemudian 40 hari berikutnya itu gumpalan daging. Gumpalan daging itu mulai pecah. Kapan itu? 81 hari. Tapi kata para ulama, sempurna penciptaan semua anggota tubuh manusia
Sehingga sampai ada kepala, tangan, nanti setelah itu tangan pecah menjadi dua. Setelah itu tangan dipecah lagi menjadi jari-jari. Setelah itu kaki juga pecah. Kaki nanti setelah itu muncul lagi jari-jari, dipecah lagi. Itu sempurnanya itu kata para ulama, itu ketika umur 91 hari. 81 itu mulai dipecah, gumpalan darah, daging, kemudian dipecah. Setelah itu nanti gumpalan pemecahan ini sempurna umur 91. 91, nanti dari darah itu, dari daging itu dirubah oleh Allah menjadi tulang. Tersusun nanti sampai akhirnya manusia itu memiliki 360 tulang. Ruas tulang. Setelah itu dari tulang ini akhirnya nanti dibungkus lagi dengan daging. Daging yang Allah telah bungkus untuk tulang itu, setelah itu nanti dikasih saraf, kemudian pembuluh darah. Sampai lengkap. Ketika sudah lengkap semuanya, setelah itu baru ditiupkan ruh. Ditiupkan ruhnya manusia. Kapan itu? 40 hari berikutnya. Jadi setelah 40 hari itu. Berarti umur 121 hari. Umur 121 hari, manusia itu sudah sempurna. Gambaran manusia itu sudah sempurna, walaupun masih kecil. Tapi sudah sempurna. Sempurna itu apa? Sudah ada kepala, sudah ada tangan, sudah ada kaki. Tangan sudah terpecah menjadi jari-jari, kaki juga terpecah menjadi jari-jari, kemudian mata, kemudian hidung, mulut sudah terpecah. Itu semuanya sudah terpecah semua. Ketika sudah terpecah semua, setelah itu baru Allah utus malaikat untuk misinya dua. Yang pertama malaikat ini meniupkan ruh. Yang kedua malaikat itu mencatat takdir. Jadi rohnya ditiup umur 121 hari. Setelah itu rohnya malaikat ini mencatat takdirnya, umurnya berapa, rizkinya berapa, amalannya apa saja, dia itu bahagia atau sengsara. Setelah itu nanti berjalan waktu semakin dilengkapi, disempurnakan, tangannya, kakinya itu semakin disempurnakan. Sampai ketika sudah sempurna, setelah itu datang waktu keluar, akhirnya nanti manusia itu akan keluar. Akan keluar sampai akhirnya seperti kita lah, kita hidup di dunia ini. Manusia ketika keluar sudah sempurna, manusia itu sudah sempurna, cuma belum sempurna, manusia itu belum lengkap, sampai akhirnya bisa tegak sendiri. Tetapi manusia itu, Allah bekali dalam dirinya itu fitrah. Jadi, ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Yang pertama bentuk fisik, sehingga kalau kita itu punya anak, bayi, kita melihat bayi itu secara fisiknya itu sempurna. Tidak ada kekurangan kecuali kalau ada bayi yang cacat. Yang kedua, ada juga gambaran bentuk yang tidak kelihatan. Yang itu Allah install dalam dirinya, dalam diri kita itu ada. Sejak kita itu ada. Itu Allah install dalam diri kita, yaitu apa? Sifat dan karakter. Atau yang dinamakan dengan fitrah. Manusia itu dilahirkan di atas ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah manusia dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu bukan fisik. Fitrah itu bukan fisik, tapi karakter yang menempel dalam dirinya. Sehingga apa? Manusia itu ketika dilahirkan, fitrahnya itu, pertama, mereka itu pasti mencari sosok Tuhan. Sehingga manusia itu, kita itu butuh Tuhan, semua kita, dan itu fitrah, nggak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Siapa yang mengingkari Tuhan, seperti orang-orang komunis, orang-orang ateis, apalagi yang mengaku dirinya Tuhan, itu mereka itu sombong. Mulut mereka, walaupun hati kecil mereka nggak bisa dibohongi. Sehingga Fir'aun ketika berhadapan sama Nabi Musa mengatakan, wahai Fir'aun, saya tahu hati kecil kamu itu menetapkan adanya Tuhan selain kamu. Cuma engkau seperti ini mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa? Karena kesombongan. Dan akhirnya ketika sombong sudah nggak bermanfaat, yaitu ketika tenggelam, Fir'aun kan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Menunjukkan apa? Menunjukkan fitrah. Manusia itu ada fitrahnya dalam diri kita, yaitu fitrahnya apa? Kita itu mencari sosok Tuhan. Maka ketika kita itu mencari sosok Tuhan, hati kita itu ada. Kayak istilahnya itu kita itu punya wadah. Wadah untuk menerima sosok Tuhan kita di dalam hati kita. Maka Allah mengutus para nabi, Allah menurunkan kitab suci untuk mengenalkan siapa sih Tuhan kita. Oh, rupanya Tuhan kita itu Allah. Allah itu seperti ini loh, seperti ini loh, seperti ini. Ketika dakwah Nabi itu datang, mengenalkan sosok Tuhan mereka, dan manusia itu fitrahnya masih bersih, maka orang itu mudah sekali menerima kebenaran.
Kenapa? Karena kayak istilahnya itu wadahnya itu ketemu dengan tutupnya. Yaitu mudah sekali. Kenapa? Karena diri kita itu sudah membuka, hati kita itu sudah terbuka untuk mencari Tuhan. Cuma kalau kita tidak mendapatkan ilmu yang benar dari para nabi dan rasul tentang siapa Tuhan kita, akhirnya syaitan nanti yang akan mengajarkan siapa Tuhan kita. Akhirnya diarahkan sama syaitan bahwasanya Tuhan kalian itu ya animisme, dinamisme, Tuhan kalian itu ya seperti itu. Akhirnya orang-orang di suku-suku pedalaman yang mereka itu masih murni itu tidak pernah terjamah dari dunia luar. Mereka pasti punya sesembahan. Cuma sayangnya itu nggak sampai syariat Nabi kepada mereka yang mengenalkan siapa sesembahan yang benar. Akhirnya mereka disesatkan oleh syaitan untuk menyembah berhala mereka. Sampai ada sebuah penelitian, yaitu orang meneliti dan dia datang ke hampir semua suku-suku di dunia. Dan dia mengatakan hasil penelitian dia, tidak ada manusia diciptakan dalam kondisi ateis. Ateis itu apa? Nggak percaya dengan Tuhan, nggak ada sama sekali. Orang yang mengaku dirinya percaya tidak ada Tuhan, yaitu kepercayaan dia itu nggak punya Tuhan, itu adalah kesombongan. Dan itu bukan hukum asal manusia. Kenapa? Hukum asal manusia itu pasti mereka itu mencari Tuhan. Sehingga ini yang pertama, fitrah yang pertama, yang mana orang itu semuanya sudah diinstal dalam diri kita. Kita semuanya mencari Tuhan kita. Cuma alhamdulillah kita itu datang kepada kita Nabi, datang kepada kita kitab suci, sehingga kita alhamdulillah dengan Nabi kita dan kitab suci kita. Setelah itu kita itu kenal Tuhan kita itu siapa. Akhirnya kita beriman dengan Tuhan kita. Jadi fitrah yang pertama yang Allah telah install dalam diri kita, dan itu gambaran yang abstrak, gambaran yang gak kelihatan. Yaitu tadi kan gambaran. Yang kedua fi asani takwim, itu takwim itu yang pertama dohir, fisik. Yang kedua karakter bawaan yang dibawa oleh manusia ketika mereka dilahirkan. Yang pertama fitrahnya mereka itu mencari Tuhan. Semua manusia itu pasti seperti itu. Kemudian yang kedua, fitrah yang kedua yang itu semuanya ada pada diri orang. Allah menciptakan manusia sudah diinstal karakter seperti ini. Yang kedua, fitrah manusia itu semuanya pembelajar yang tangguh. Semuanya pengen sempurna. Dan kita nggak pernah putus asa untuk menuju kepada kesempurnaan. Nah itu ketika kita dilahirkan, kita itu dulu tidurnya hanya telentang. Siapa yang mengajari kita supaya kita itu tidurnya itu tengkurap? Akhirnya dari terlentang, akhirnya belajar bayi itu untuk tengkurap. Siapa yang mengajari itu? Tidak ada, kecuali Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah menginstal dalam diri anak. Anak itu terus belajar, terus berjuang untuk sempurna. Sehingga anak itu mulai belajar untuk tengkurap. Setelah itu mulai belajar untuk merangkak. Setelah itu belajar untuk berdiri. Walaupun jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Sampai akhirnya anak itu bisa berjalan pelan-pelan. Sampai akhirnya bisa berjalan kencang, sampai bisa berlari. Kenapa? Karena manusia itu diberikan fitrah untuk pembelajar. Demikian juga kita dulu, kita nggak bisa ngomong. Kemudian ketika kita belajar ngomong, ditertawakan sama banyak orang, kita nggak malu sama sekali. Sampai akhirnya kita bisa mengungkapkan apa isi hati kita kepada orang lain. Akhirnya kita bisa ngomong dengan bahasa yang sempurna. Kenapa? Karena manusia itu semua fitrahnya mereka itu pembelajar. Jadi tidak mungkin ada anak nggak suka belajar, itu nggak mungkin. Anak itu semuanya pembelajar. Cuma gaya belajar anak beda dengan gaya belajarnya orang tua. Orang tua, gaya belajarnya mereka itu diam. Diam, mendengarkan, konsentrasi, itu gayanya orang tua. Sedangkan gaya belajarnya anak tidak seperti itu. Tidak bisa disamakan. Gaya belajarnya anak itu mereka akan bermain. Mereka akan mengeksplor apa yang mereka inginkan. Itu belajarnya mereka. Tidak bisa disamakan. Anak belajarnya kayak orang tua. Duduk, anteng, dengarkan, konsentrasi. Nggak bisa, karena anak nggak seperti itu cara belajarnya. Tapi apa? Semua anak itu pembelajar yang tangguh, pembelajar yang hebat mereka ini. Kemudian yang ketiga, fitrah yang ketiga yang diinstal dalam diri kita, semua kita itu pasti berjuang untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita itu butuh apa sih? Kita butuh makan. Kita akan berjuang untuk makan. Karena kita butuh. Sehingga apa? Anak itu walaupun mungkin gak pernah diajari makan sama orang tuanya, dia nanti akan makan. Dia butuh minum. Dia butuh hidup. Akhirnya dia itu bekerja. Dia butuh menikah. Semuanya itu karena fitrah dia gitu. Jadi manusia itu fitrahnya apa? Dia itu akan menjadi orang yang mandiri. Dia itu akan belajar untuk mandiri, yaitu dia akan beramal
Dia itu fitrahnya itu apa? Dia akan beramal untuk menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung sama orang lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan semua orang kan seperti itu. Semua orang mesti akan seperti itu. Sehingga apa? Kita semuanya itu difitrahkan oleh Allah untuk kerja. Semua kita bekerja supaya kita itu bisa mandiri. Akhirnya kita bisa makan sendiri, kita bisa minum sendiri. Maka itu kenapa kita itu kok harus hidup mandiri dan kita nggak boleh bergantung sama orang lain? Karena manusia itu punya fitrah. Nah itu kenapa kok para pengemis itu hukumnya haram dalam agama kita? Karena dia telah menghilangkan fitrah mereka. Rasulullah mengatakan jika seandainya ada seseorang yang dia itu pergi ke hutan, mencari kayu bakar, kemudian diikat kayu bakar itu, bawa ke pasar dijual, itu lebih baik daripada orang itu ngemis-ngemis minta sama orang lain. Kenapa? Orang yang ngemis itu hilang fitrahnya dia gitu. Sehingga bahwa dia seperti binatang. Binatang saja punya fitrah untuk bekerja gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah itu dalam agama kita itu ngemis itu hukumnya diharamkan. Bergantung sama orang itu nggak dibolehkan. Kenapa? Karena kita itu mampu. Nah itu Rasulullah mengatakan la tazalul mas'alatu bi ahadikum, senantiasa ada salah seorang di antara kalian yang ngemis-ngemis hatta ya'ti yaumal qiyamati falaysa fi wajhi muz'atul lahmin, sampai nanti orang itu datang di hari kiamat dan wajahnya tidak ada dagingnya. Jadi nanti kalau di padang mahsyar kita melihat ada orang wajahnya itu cuma tulang belulang, nggak ada dagingnya, berarti mereka itu para pengemis yang tidak punya harga diri sama sekali. Kita itu punya harga diri. Kenapa? Karena kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya, dan itu modal kita paling besar. Kalau ada orang nggak mau kerja, kenapa? Saya nggak punya modal mau kerja. Tangan kamu itu harganya berapa? Allah sudah memberikan modal dalam diri kita. Tangan kita ini harganya berapa tangan kita? Kita punya mata, kita punya kaki, kita punya, itu modal luar biasa. Diri kita itu miliaran, triliunan harganya. Sehingga Allah sudah memberikan modal dalam diri kita itu luar biasa. Kalau kita bekerja, pasti akan datang rezeki kepada kita. Nah itu apa? Maka manusia itu semuanya mesti, dia itu fitrahnya akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan itu pasti. Pasti. Kalau ada orang kok dia itu nggak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka berarti fitrahnya mati. Fitrahnya rusak. Maka harus kita bangkitkan fitrahnya. Kenapa? Karena semua orang itu pasti akan mengeksplor keinginan dia. Namanya manusia, kita cinta harta. Semua kita pasti. Sehingga ketika kita punya syahwat cinta sama harta, pasti kita akan berjuang untuk mendapatkan harta itu. Namanya kita itu pasti cinta wanita. Ya, kita itu normalnya. Sehingga kita akan berjuang untuk mencari wanita sebagai bentuk untuk meluapkan syahwat kita. Demikian juga kita butuh anak, kita butuh kendaraan, kita butuh rumah, kita butuh pakaian, kita butuh makan, kita butuh minum. Pasti manusia itu akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan itu sudah fitrah. Itu sudah fitrah. Nah itu alhamdulillah kita itu diciptakan sama Allah Ta'ala, fisik kita sempurna, dan di dalam fisik kita itu ada sebuah karakter yang sempurna. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa karakter ini. Sehingga karakter inilah yang nanti akan memompa kita, memacu kita untuk menjadi orang sempurna. Sampai akhirnya alhamdulillah kita itu ketika sudah dewasa ini, kita menjadi orang yang sempurna. Puncaknya kesempurnaan kapan? Ketika kita itu umur 40 tahun. Puncak, kita menjadi orang yang puncak-puncaknya kedewasaan. Sehingga para nabi dan rasul mereka dibangkitkan ketika umur mereka dijadikan sebagai, diangkat menjadi seorang nabi, itu umurnya mereka itu 40 tahun. Kenapa? Karena puncaknya kedewasaan. Sehingga kita menjadi orang manusia paling super itu ketika kita itu umur 40 tahun. Hebat-hebatnya kita itu. Kita itu adalah orang-orang yang luar biasa. Cita-cita kita, mimpi-mimpi kita itu luar biasa besarnya. Sehingga manusia itu kayak ibaratnya gunung. Kita itu ibaratnya gunung. Kita naik dari gunung terus pelan-pelan terus dengan bermacam rintangan, halangan ketika kita naik gunung. Terkadang kita naik gunung, kita bertemu dengan tebing. Ketika kita naik gunung, kita ketemu dengan angin yang dingin, ketemu dengan hujan, dan yang lainnya. Itulah namanya halangan dalam mencapai kesempurnaan. Sampai akhirnya kita itu sudah sampai di puncak. Ketika kita sudah sampai di puncak, pasti nanti kita akan turun lagi. Setelah itu kita akan turun ke bawah, sampai akhirnya kita turun lagi. Demikian juga manusia. Manusia, kita akan berjalan menuju puncak. Kapan puncaknya itu? Ketika umur kita 40 tahun. Jadi 40 tahun itu kayak istilahnya kita itu sedang di puncak gunung. Di puncak kesempurnaan kita. Jadi kita puncak-puncaknya, di mana kita akan bergantung dengan diri kita sendiri, bahkan manusia bergantung dengan kita.
Maka kalau ada orang 40 tahun kok dia belum bisa mandiri, belum bisa seperti puncak gunung, ya berarti dia itu orang yang rusak fitrahnya. Kenapa? Karena umur 40 tahun itu harus di puncak segala sesuatu kejayaan, itu semuanya di 40 tahun. Nanti ketika sudah mulai 50 tahun mulai turun lagi, 60 tahun sudah mulai turun lagi, apalagi ketika sudah tua renta, apalagi ketika sudah pikun, setelah itu kembali lagi seperti masa bayi. Di mana manusia itu ketika buang hajat sudah tidak bisa cebok, makan sudah tidak bisa makan, harus disuapin, seperti bayi lagi. Dan itulah manusia seperti itu sampai akhirnya terakhir manusia itu nanti akan mati seperti tidak pernah ada di dunia. Yaitu seperti kita dulu yang gak pernah dilahirkan di dunia. Kita nanti akan terkubur dalam rahim, kita akan terkubur dalam rahimnya bumi. Kita akan dikembalikan ke asal. Akhirnya kita menjadi saripati tanah lagi. Nanti kita akan menjadi air mani dan kita akan menjadi saripati tanah. Itulah manusia, dari awalnya tanah naik ke puncak gunung, setelah itu akan kembali ke tanah lagi. Ya, kita lanjutkan sedikit. Telah kita sebutkan Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling terbaik, yaitu bentuk fisik dan bentuk karakter bawaan. Fisiknya sempurna dan karakter yang dimiliki di dalam dirinya itu pun juga sempurna. Maka Allah membekali setiap manusia yang dilahirkan dibekali dengan fitrah. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan lagi orang itu kepada umur yang paling rendah, yaitu maksudnya dikembalikan kepada seperti bayi lagi, yaitu ketika orang itu sudah pikun, sudah tua renta, sampai akhirnya dia itu seperti bayi. Dan nanti ketika orang-orang yang mereka ketika masa jaya, masa kuat fisiknya dan karakternya, mereka gunakan kejayaan itu untuk Allah Ta'ala, maka nanti Allah akan menjaga orang itu ketika di masa tuanya. Sehingga orang-orang yang masa mudanya menghabiskan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, pasti tidak mungkin Allah kembalikan dia kepada kehidupan yang rendah, yang akan yaitu menghilangkan wibawanya, yaitu pikun. Oleh itu banyak ulama-ulama kita berjumpa dengan orang-orang yang sudah tua renta, tetapi masih kuat, yaitu tidak mengalami kepikunan. Akhirnya ditanya orang tua itu, kenapa kok Anda sudah seumur segini tapi masih kuat? Maka beliau mengatakan, jasad ini ketika muda kami gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah menjaga kita ketika kita itu sudah tua. Sehingga banyak ulama-ulama kita yang umurnya sudah tua, mereka masih bisa beraktivitas. Dan mereka kalaupun meninggal tidak sampai mereka itu pikun, tidak sampai mereka itu hina di mata orang atau merepotkan orang lain. Kenapa? Karena Allah jaga mereka. Sedangkan orang-orang yang dia itu bergelimang dalam dosa dan maksiat, maka nanti biasanya di akhir hayatnya itu merepotkan. Itu sakit-sakitan, kemudian kalau sudah pikun kayak orang gila, kerjanya cuma merepotkan orang yang masih hidup. Dan itulah sampah. Ketika dia itu masih muda, sampah. Masa jayanya dia gunakan kejayaan dia untuk sampah, maka akhirnya pun hasilnya sampah juga. Sehingga ketika masa muda, dia gunakan lisannya, gunakan telinganya, tangannya, kakinya untuk dosa dan maksiat. Akhirnya nanti ketika sudah tua renta, dia pun akan mengganggu orang. Yaitu ibaratnya kayak sampah yang sukanya mengganggu, sukanya ngerepotkan manusia. Sehingga orang itu ketika sudah tua renta, repot semua keluarganya. Yaitu anak-anaknya semuanya kerepotan semuanya. Kenapa? Karena kayak orang gila orang itu. Seperti itu kenapa? Karena dia tidak menjaga Allah, tidak kenal dengan haknya Allah ketika masa muda. Sehingga ketika masa tua, Allah campakkan dia. Sehingga Allah tidak perhatikan orang itu.
Maka itu Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Yaitu Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari asfala safilin, dari rendahnya, kerendahan serendah-rendahnya. Kerendahan serendah-rendahnya itu bisa di dunia dengan cara, ya itu ketika orang itu sudah pikun kayak bayi. Atau yang kedua, ketika nanti di hari kiamat dengan dimasukkan ke neraka jahanam sampai rendah sekali derajat dia. Allah kecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka tidak mungkin rendah baik di dunia maupun di hari kiamat. Dunia tidak mungkin mereka itu rendah sampai kayak orang gila, kayak orang stres, kayak orang pikun. Allah jaga sifat itu dari orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah jaga kerendahan itu juga nanti di hari kiamat. Tidak mungkin Allah jerumuskan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di neraka jahanam. Sehingga orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu derajat mereka tinggi. Derajat mereka itu tinggi. Tinggi di dunia, demikian juga nanti tinggi di hari kiamat. Sehingga tidak mungkin mereka itu rendah sampai akhirnya mereka itu dicampakkan oleh manusia. Kenapa? Karena mereka akan diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun, mereka akan mendapatkan balasan ghairu mamnun, yang tidak terbatas. Yaitu balasan yang tidak terbatas ini kapan? Bisa di dunia dengan cara Allah jaga diri kita. Sehingga Allah jaga diri kita sampai masa tua kita itu tidak seperti orang gila, orang yang rendah. Yang kedua, Allah jaga diri kita nanti dari api neraka jahanam ketika kita di dunia. Sehingga kita itu akan mendapatkan balasan, kebaikan, kenikmatan yang tidak pernah terputus, yaitu kenikmatan di surga. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat manusia itu mendustakan engkau, wahai Rasulullah, setelah tahunya ilmu ini terhadap hari kiamat? Yaitu kenapa? Masih kenapa? Kok orang-orang itu masih mendustakan engkau, wahai Rasulullah? Setelah tahu masalah ini, mereka itu mendustakan tentang hari kiamat. Yaitu bahasanya bahwa kita itu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Kita akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita dikembalikan, ada namanya balasan. Dinamakan dengan Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Dan balasan itu ada kebaikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dan ada keburukan, balasan keburukan bagi orang-orang yang berbuat keburukan, dan itu ada. Maka ketika nanti di hari kiamat itu ada balasan, maka kita itu harus memperbanyak bekal. Sehingga bekal kita itu apa? Bekal kita ya iman dan amal soleh yang kita kerjakan. Jangan sampai kita itu menyanyiakan umur yang tersisa di dunia sampai akhirnya kita nggak punya bekal. Meninggal dunia, setelah itu yang ada cuma penyesalan. Sehingga Allah telah tegur, kenapa kok mereka itu masih mendustakan engkau, wahai Muhammad, tentang masalah ini? Masalah hari kiamat akan adanya pembalasan. Padahal sudah jelas sekali, gamblang sekali bahwasanya kita itu akan dikembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Dan ketika sudah kembali kepada Allah Ta'ala, kita nanti akan dibongkar semua amal yang kita kerjakan, dan kita nanti akan dibalas. Akan dibalas, ada balasan kebaikan, ada balasan keburukan sesuai dengan amal kita masing-masing. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat mereka, manusia itu, mendustakan engkau, ya Rasulullah, terhadap hari pembalasan? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik hakim yang akan memutuskan nanti di hari kiamat? Siapa yang layak masuk surga, siapa yang layak masuk neraka jahanam. Kalaupun orang itu masuk surga, kita masuk surga bukan dengan amal kita, tetapi kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Karena Allah itu rahmat, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Sehingga kalau kita itu masuk surga, maksudnya kita ke surga itu bukan karena kehebatan kita, tetapi semuanya karena bantuan Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang ketika masuk surga, yang mereka ingat cuma satu. Yang mereka ingat cuma hidayah Allah Ta'ala. Maka mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk sampai ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak bisa mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Sehingga kita itu nanti ketika masuk surga, yang kita ingat cuma hidayah Allah Ta'ala.
Kita tidak bangga dengan kesombongan kita, kehebatan diri kita, tidak. Ya kita ingat cuma hidayah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena seseorang tidak mungkin dia itu masuk surga dengan amal yang dia kerjakan. Tetapi kita itu masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah mengatakan, la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah demikian juga engkau ya Rasulullah tidak bisa masuk surga dengan amal yang engkau kerjakan? Rasulullah mengatakan, demikian juga saya. Kecuali kalau Allah Ta'ala melimpahkan kepada saya karunia dan hidayah. Rahmat dan hidayah, maka saya bisa masuk surga. Sehingga kita masuk surga dengan apa? Kita masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau ada orang gagal sampai akhirnya dia itu masuk neraka jahanam, maka orang itu masuk neraka jahanam karena keadilan Allah Ta'ala. Karena Allah itu adil dan Allah nggak mungkin berbuat zalim. Kalau ada orang mengatakan, lah kan saya belum tahu wahai Tuanku kalau seandainya saya itu berzina, minum khamr, saya itu berbuat kesyirikan, saya itu akan masuk neraka jahanam yang penuh dengan azab seperti ini. Maka orang-orang yang dia itu belum sampai ilmu, tidak mungkin Allah azab. Allah akan sampaikan kepada mereka ilmu, sehingga tidak mungkin Allah menzalimi mereka. Sehingga Allah telah berfirman, wa ma kunna mu'azzibin. Kami tidak mungkin mengazab seseorang kaum hatta nab'atsa rasulah, sampai kami utus kepada mereka seorang rasul yang menegakkan hujjah. Sehingga diutusnya rasul, nabi dan rasul tujuannya apa? Untuk supaya manusia itu tidak punya hujjah. Allahi ba'da rasul, setelah diutusnya rasul itu di hadapan Allah nggak ada lagi hujjah. Kenapa? Karena sudah disampaikan. Sehingga sudah sampaikan ilmunya, sudah sampai kepada mereka. Maka tidak mungkin Allah itu menzalimi seseorang sedikit pun. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak mungkin menzalimi seorang pun dengan satu kezaliman. Siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas sama Allah Ta'ala dengan kebaikan. Siapa yang berbuat kejelekan walaupun cuma satu dzarrah, dia pun akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Dan Allah tidak mungkin berbuat zalim. Sehingga orang masuk surga dengan rahmat Allah, dan orang masuk neraka jahanam karena kezaliman Allah, karena keadilan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu tidak mungkin berbuat kezaliman sedikit pun. Sehingga ketika Allah tidak mungkin berbuat kezaliman, maka nanti akan ada persidangan di mana di hari kiamat itulah keluh kesahnya orang-orang yang terzalimi. Mungkin kita di dunia, kita dizalimi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena mungkin orang yang menzalimi kita punya kekuasaan, punya jabatan, punya apa saja lah itu. Maka kemana orang yang terzalimi itu berlabuh? Kemana mereka itu akan bersimpuh? Kemana mereka itu akan bergantung? Maka orang-orang yang dizalimi itu mereka akan bergantung dengan sebuah peradilan yang tidak ada kezaliman sedikit pun. Yaitu kapan itu? Di hari kiamat. Yaitu ketika Allah yang menjadi hakim, dan Allah sebaik-baik hakim yang akan memutuskan. Sehingga ketika kita itu sadar kalau kita itu ada Allah yang nanti akan menghukumi kita, dan Allah sebaik-baik hakim untuk diri kita, maka kita itu tidak usah terlalu gelisah, terlalu sedih, terlalu putus asa ketika kita itu tidak bisa melawan orang yang menzalimi kita. Kita dizalimi dan kita itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita itu di dunia mungkin kita kalah lah, karena kita nggak pengen menang di dunia. Tetapi kita pengen menang nanti di hari kiamat. Maka surga itu Allah telah sediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka itu la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Allah menyiapkan surga bagi siapa? Orang-orang yang tidak menang di dunia. Mungkin kita kalah di dunia ini, kita nggak menang sama sekali. Tetapi nanti di hari kiamat kita itu akan menang. Kenapa? Karena peradilan yang paling kita tunggu itu nanti ketika kita itu di hari kiamat, di mana Allah yang langsung menjadi hakim untuk memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang zalim, siapa yang terzalimi. Itu nanti semuanya Allah yang akan memutuskan. Ya, sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesai tafsir ringkas surat Tin. Nanti insya Allah kita masuk di surat berikutnya, yaitu surat Alam Nashrah di pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain.